Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari wa Muslim, latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibran aw zira'an bi zira'in law dakhalu hujra dabbin fataba'tumuhum. Wa qala qail al-yahud wan nasara ya Rasulullah wa qalu faman. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada siang hari ini seperti biasa kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hari ini hari Senin 29 Januari Desember, maaf. Ya, di penghujung tahun 2014 Masehi. Ya, kita tahu bahwasanya tak lama lagi kita memasuki tahun baru yang biasanya disambut dengan gegap gempita oleh umumnya umat manusia, termasuk juga umat Islam. Dan lucunya atau uniknya, umat Islam kadang biasa-biasa saja, atau mungkin bukan kadang, lebih sering biasa-biasa saja terhadap tahun baru Hijriah. Walaupun memang di dalam sunnah sendiri tidak ada ya amal khusus yang mesti kita lakukan pada tahun baru Hijriah, karena penanggalan Hijriah sendiri baru ada pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Nah, kalau seandainya pada tahun baru Islam saja tidak ada amalan-amalan khusus yang padahal itu ada dalam sejarah Islam, tahun baru Islam ini, dan lahirnya dari rahim sejarah umat ini sendiri, apalagi kalau seandainya tahun baru yang sejarahnya bukan dari sejarah umat Islam. Sebenarnya seperti ini sudah diisyaratkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang baru saja saya angkat di dalam muqaddimah, di mana Rasulullah mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Akan datang masanya kalian umat Islam akan mengikuti jalan hidup, akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian. Karena memang yang namanya tahun baru Masehi atau Miladiyah atau Masihiyah ini adanya sebelum Rasul lahir. Jadi sebelum kita. Bahkan kenapa yang dipilih kok bulan Januari? Kenapa penanggalan awal tahun itu enggak Februari, enggak Maret, enggak April atau Desember misalnya? Ini gimana sejarahnya? Dahulu pada zaman Romawi kuno, mereka punya dewa yang bernama Janus, yaitu dewa segala pintu gerbang dan dewa awal permulaan waktu. Dan dari kata Janus inilah adanya Januari. Dan banyak orang kita latah ikut-ikutan, nggak tahu bagaimana sejarahnya. Jadi jelas sekali dari secara sejarah saja, tahun baru ini bukan lahir dalam sejarah umat Islam. Karena saat itu sebelum Masehi, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Lalu kemudian kalaupun dikatakan ini merupakan awal lahir dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu 1 Januari yang kemudian menjadi titik tolak awal tahun baru Masehi, ini pun juga masih debatable. Oleh karena itu, ya kalau seandainya sudah jelas
bahwa di sana banyak syubhat tentang tahun baru yang bukan berasal dari sejarah kaum muslimin ini, maka tentunya lebih beralasan lagi bagi kita untuk tidak ikut-ikutan menyambutnya. Sebenarnya begitu. Tapi sayang, sejak remaja, sejak kita ABG, kita ngumpul bakar-bakaran dalam tahun baru. Bakar jagung, bakar ayam. Ya. Bakar rumah belum sampai. Kalau rumah kebakaran bisa dalam tahun baru, tapi kalau bakar rumah belum ada. Ya. Dan seterusnya. Dan terus kita menikmati itu. Kita pun mendengarkannya letupan petasan menjelang jam 12 dan trompet-trompetnya. Sebagian terganggu, sebagian justru menikmatinya. Dan bukan hanya menikmatinya, ikut menyemarakannya. Dan kalau kita tanya kepada mereka apa umum agamanya, mereka Muslim. Dan memang di dalam sejarah Janus ini sendiri, pada malam tersebut 1 Januari, orang-orang Romawi saat itu menyambutnya dengan diantaranya meniup-niup trompet juga. Jadi ini berulang lagi sejarahnya. Baik, tadi di awal Nabi mengatakan, Rasul mengatakan, la tattabi'anna as-sunana man kana qablakum. Akan datang zamannya kalian umat Islam tingkah lakunya mengikuti hidup jalan orang sebelum kalian. Ya, shibron, sejengkal demi sejengkal. Wa zira'an aw bi zira'in, atau sehasta demi sehasta. Lau dakhalu hujra dabbin fataba'tumuhum. Walaupun mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut-ikutan juga. Kita tahu lubang biawak sama badan orang gedean badan orang. Jadi kalau kita nyemplung ke atau masuk ke lubang biawak, enggak bakal muat, enggak bakal cukup nyakitin kita. Ini apa maksudnya? Walaupun enggak pantas itu budaya, walaupun enggak cocok itu budaya. Kan tidak mungkin seseorang laki-laki muslim atau wanita muslimah yang mulutnya terbiasa membaca Al-Quran, yang mulutnya terbiasa bertasbih, bertakbir dan bertahmid, tapi saat yang bersamaan mereka mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhai, yaitu menyambut hari-hari atau perayaan-perayaan yang tidak berasal dari akidah umat Islam. Nah, ini disebutkan dalam hadis. Lalu sahabat bertanya, Al-Yahud wal Nasara ya Rasul. Ya Rasul, mereka itu yang nanti akan kita ikuti, yang nanti akan kita turuti jalan hidup mereka. Al-Yahud wa Nasara, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, faman, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Baik, dalam Al-Quran juga jauh-jauh hari Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti jalan hidup orang-orang yang diberikan Alkitab, orang yang diberikan Alkitab maksudnya ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yarudukum ba'da imanikum kafirin. Niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi murtad setelah kamu beriman. Murtad tanpa sadar. Dan Nabi mengatakan man tasyabbaha bi ghairina laisa minna. Barang siapa yang menyerupai golongan selain kami, dia bukan golongan kami. Dalam hadis yang lain, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, dia bagian dari kaum itu. Kita ikut-ikutan. Lalu kita pun menggunakan kalau topi yang model kalau kita tahun baru kan caping ya. Tapi ini bukan caping kayak model petani. Ternyata itu topi biasa dipakai dahulu untuk siapa? Untuk orang-orang Islam yang berhasil dimurtadkan pada masa itu. Itu tandanya dikasihkan begituan pada zaman dahulu. Ya. Dan ini terjadi lagi, namun tanpa sadar, dengan cara tak dipaksa untuk melakukannya. Semua mengikuti dengan alasan ikut meramaikan. Lalu kemudian kita tahu bahwa di dalam abad ini ada 2 jenis upaya pelemahan terhadap umat Islam. Yang pertama, ghazul askari, perang militer. Tapi untuk perang militer, mereka tahu ongkosnya besar, kerugian mereka juga besar. Umat Islam jika diperangi secara militer, ruhul jihadiyahnya lahir. Sepreman-premannya preman. Kalau dia tahu agamanya diinjak-injak, dia marah juga.
Kalau dia tahu, dia dengar bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dihina, dia akan marah juga. Ini diketahui oleh mereka itu. Ya kita lihat, Amerika pun akhirnya menarik mundur pasukan perlahan-lahan dari Afghanistan, dari Irak. Ya, Uni Soviet menyerang Afghanistan 10 sampai 11 tahun, akhirnya mereka bubar. Jadi intinya, umat Islam jika diserang secara askari, militer, justru lahir ruhul jihadiyah. Mereka akan rindu dengan mati syahid. Oleh karena itu dipakai cara yang kedua, yaitu ghazul fikri, perang pemikiran, perang peradaban. Ya, dan kita bisa merasakan sendiri bentuk peperangan tersebut. Walaupun kadang bukan hanya merasakan, kita pun terjebak menjadi pihak yang ikut menikmatinya. Ada beberapa alasan selain yang tadi, bahwasanya mereka sulit mengalahkan umat Islam jika ghazul askari. Alasan lain adalah dari sisi bahayanya, ghazul fikri lebih efektif dibanding ghazul askari. Kalau perang militer, dibom di sebuah tempat, hancurnya di situ, orang yang mati di situ saja. Jadi dari sisi jangkauan nggak luas. Ini ghazul askari. Tapi ghazul fikri, Hollywoodnya di sana, rusaknya di sini. Produksi filmnya di sana, budayanya di sana, budaya telanjang, budaya joget, budaya macam-macam ada di sana, disebarkan kemana-mana. Kita pun ikut rusak. Bollywoodnya di dunia lain, khusus saya di India, yang joget di sini ikut-ikutan joget. Jangkauannya lebih luas. Yang kedua, dari sisi waktu lebih panjang. Kalau sebuah negeri, sebuah tempat dibom, diluluh lantakkan, tunggu 10 tahun lagi, bisa recovery, bisa bangun gedung lagi, bisa lahir generasi baru, bayi-bayi yang lahir ada lagi menggantikan yang wafat. Tapi kalau ghazul fikri, Belandanya udah nggak ada, sekarang hukum Belanda masih ada di Indonesia. Jadi jangka waktunya lebih panjang. Kita mengenal dansa-dansi, joget-joget seperti itu kan bukan dari budaya orang Timur, apalagi orang Islam, tapi dari mereka itu. Jadi dari sisi jangkauan waktu juga lebih panjang. Ini dipahami betul oleh mereka. Dan akhirnya diperjuangkan sendiri, dilanjutkan oleh orang-orang kita sendiri yang telah terbaratkan dari usul fikri ini. Jadi mereka sudah nggak turun tangan, tapi mereka punya anak buah. Ya, orang kampung kita dulu bilang, orang tua kita, londo ireng. Apa Pak londo ireng? Ya, orang Melayu kulitnya kayak kita, tapi tingkah kayak Belanda gitu. Menjadi kaki tangannya. Kalau bapak masih ingat dulu dalam sejarah Betawi juga ada. Ya, ada Scott Heine, ada Demang Meester. Nah, Demang Meesternya orang Betawinya justru. Inilah yang menjadi kaki tangan pelanggar perjuangan penjajah. Jadi orangnya udah nggak ada, tapi mereka memiliki antek-anteknya. Yang ketiga, dari sisi jenis kerusakan. Dari sisi jenis kerusakan, kalau perang militer, hilang nyawa, hancur gedung. Begitu. Tapi kalau ghazul fikri, rusak akidah, rusak moral, rusak akhlak, banyak sekali. Dan secara perlahan namun pasti hilanglah peradaban sebuah bangsa gara-gara rusak semuanya ini. Nggak usah dibom, karena kalau dibom mati lahir yang baru. Tapi kalau kayak begini, rusaknya lama, jangkauannya luas, dan rusaknya bukan di satu sisi, sangat banyak. Dan mereka sadar betul. Tapi kita yang diserang bukan menyadari, tapi menikmatinya serangan tersebut. Baik, ini diantara alasan kenapa ghazul fikri mesti kita waspadai. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka. Lalu kemudian, apa saja bentuk kerusakannya? Yang pertama, tadi saya sebutkan ifsadul akhlak, merusak akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jamaah bisa menguji, bisa ngetes anak-anak kita, baik yang usia SD atau SMP atau ABG secara umum remaja. Tulis nama-nama sahabat Nabi dan tulis nama-nama artis dan atlet. Kira-kira banyakan mana yang mereka ketahui? Banyakan mana? Sahabat Nabi atau artis? Biasanya banyakan
artis biasanya. Sahabat Nabi paling yang 4 doang itu tuh. Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini juga masih bagus dengan nama yang masih benar. Kadang namanya terbalik-balik. Abu Bakar bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Utsman bin Al-Khattab, rusak nama orang. Tapi kalau kita tanya nama penyanyi, dia tahu begitu banyak. Inilah yang dimaksud dengan hadis tadi. Lau dakhalu hujratan bin fatabatumuhum. Walaupun mereka masuk lubang biawak, kalian ikut juga. Urusan pantas nggak pantas belakangan. Ini lalu kemudian biasanya orang ketika kenal nggak hanya kenal, tapi mengikuti, mengidolakan. Walaupun mereka minim keteladanan, tapi mereka diidolakan. Ya, saya ambil contoh beberapa atlet sepak bola yang bisa kita tanya ke anak-anak kita. Pasti kenal yang namanya Messi. Pasti kenal yang namanya Ronaldo misalnya. Ya, kita nggak bahas masalah prestasi olahraga mereka, tapi kita lihat bagaimana, mohon maaf, dari sisi akhlak. Yang satu punya anak belum nikah, yang satu playboy, tapi ternyata diidolakan walaupun minim keteladanan. Kita sudah punya idola. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah teladan kita. Ini ifsadul akhlak, merusak akhlak. Lalu kemudian kita lihat geng motor di film-film Hollywood, itu hal biasa, geng motor, gangguan juga. Di kita banyak. Di Bandung ada geng motor ribut dengan geng motor lainnya dengan cara diantaranya korbannya digergaji kepalanya. Itu diberitakan di Yahoo News. Nah, ini juga mengikuti mereka. Baik, ini satu contoh ifsadul akhlak. Yang kedua, tahtimul fikrah. Dirusak pemikiran. Dibikin syubhat-syubhat terhadap Islam. Dibikin takut orang Islam terhadap orang Islam sendiri. Dengan media-media yang mereka punya. Kita pun teropinikan oleh media mereka bahwa Islam itu teroris, bahwa Islam itu ngajarin miskin, bahwa Islam itu menjijikan dan kotor, bahwa kalau sekolah di pesantren penyakitnya nggak jauh-jauh, kalau nggak panas kudis kurap, kan begitu. Seolah-olah yang nanti sekolah-sekolah Islam itu pilihan belakangan, ya sudah ampas begitu, sehingga anak-anaknya pun nakal-nakal, karena anak-anak berkualitas adanya yang di negeri, misalnya seperti itu. Itu dibentuk seperti itu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah. Jika engkau melihat mereka, engkau kagum dengan mereka. Ya, kayak kita sekarang, kita kagum dengan peradaban mereka. Kemudian wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau melihat mereka ngomong apa aja, tasma' liqaulihim, engkau dengerin apa omongan mereka. Jadi apa yang mereka katakan, apa yang mereka informasikan, apa yang mereka taklimatkan ke dunia Islam, kita mendengarkan saja. Maksudnya diopinikan oleh apa kata mereka. Tahtimul fikrah. Mulai dari ikut-ikutan. Iya ya, yang namanya warisan dalam Islam nggak adil. Iya ya, yang namanya sunnahnya poligami itu sesuatu yang menyiksa bagi kaum wanita. Hingga akhirnya ada kaum wanita yang mengatakan seluruh ayat Al-Quran kita mengimaninya, kecuali yang ini nih. Kenapa sih ada ayat kayak begini ya? Jadi seolah-olah mengimani sebagian tapi kufur terhadap yang lain. Ini tahtimul fikrah, begitu luar biasa. Ya, akhirnya banyak orang Islam yang benci dengan agamanya sendiri, nggak bangga. Dan saya rasa bukan 1-2, sangat banyak orang Islam nggak bangga dengan agamanya sendiri. Baru kemarin saya ketemu dengan salah satu kawan saya, dia mantan perintis, bukan mantan perintis, sebuah bimbingan belajar Islam. Nah, bimbelnya ini itu punya semboyan kita maju bersama Allah menuju masa depan yang gemilang. Lalu dia dipanggil oleh kepala dinas pendidikan, diminta supaya ini bimbel ganti semboyan, jangan kita maju bersama Allah, Allahnya dihapus. Diminta seperti itu. Ini menjadi kita maju bersama menuju prestasi atau masa depan gemilang.
Lalu ya alhamdulillah setelah lobby dan begitu kuat lobbynya tetap tidak dihapus. Ini tanda bahwa dia muslim. Ketika dia tanya, "Bapak muslim kan?" Muslim. Tapi dia alergi dengan istilah-istilah seperti itu. Dengan simbol-simbol Islam, takut, malu menampakkannya. Ini tahtimul fikrah. Lalu yang ketiga, ya, juga termasuk di dalamnya adalah idzabatus syakhsiyah. Dibikin kepribadian Islam itu enggak kelihatan, sehingga kita tak bisa membedakan mana pemuda Islam, mana pemuda kafir. Kita nggak bisa bedain. Zaman dahulu hal yang mudah untuk membedakan mana muslim, mana bukan. Zaman Rasul, zaman sahabat, zaman tabi'in. Karena sering Rasul mengatakan khalifu bil majus, bedalah kalian dengan Yahudi, dengan Majusi. Dalam hadis lain khalifuhum, berbedalah kalian dengan mereka. Mereka sih non-muslim. Atau misalnya innal yahuda wan nasara la yasbihun, orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut. Semoga masih ingat materi yang lalu. Ya fakhalifuhum, bedalah kalian dengan mereka. Kalimat-kalimat seperti ini dijiwai oleh umat Islam saat itu. Sehingga ketika mereka punya identitas yang khusus umat Islam, kita bisa membedakan mana muslim, mana bukan. Hari ini sangat sulit. Sangat sulit. Non-muslim ada yang namanya nama Islam. Bahkan pendeta pakai nama Islam. Tapi ada orang Islam namanya enggak pakai menggunakan nama yang terkesan Islam, misalnya begitu. Walaupun bagi saya untuk nama ini pernah saya bahas di sini, itu punya beragam tingkatan. Ya, ada nama memang yang boleh-boleh saja seperti nama daerah. Ya, nama daerah dilarang enggak, diperintahkan enggak. Ya, kayak misalnya Sabeni, orang Betawi, Sabeni. Itu apa artinya? Perintahnya enggak ada, larangan enggak ada. Kalau orang Jawa Suyatno misalnya, perintahnya enggak ada, larangan enggak ada. Yang kayak gini enggak ada masalah sebenarnya. Tapi sekali lagi, kita punya indikasi lain untuk menunjukkan bahwa dia Islam atau bukan. Dari akhlaknya yang mulia. Saya ambil contoh tentang akhlaknya Abdullah bin Mubarak, yang gara-gara itu ada seorang Yahudi masuk Islam. Si Yahudi mengatakan hanya agama yang benar yang mampu membentuk orang semulia Abdullah bin Mubarak. Hanya gara-gara melihat akhlaknya Abdullah bin Mubarak yang sangat bagus. Sama tetangga enak. Ya, mau salam, mau say hello dengan walaupun non-muslim, menegur dia. Selama ini non-muslim yang kafir zimmi. Lalu kemudian dia begitu dermawan dengan saudaranya. Sabar banget diganggu sama orang. Ini Abdullah bin Mubarak, ibadahnya juga sangat kuat. Yang gara-gara itu membuat terpesona seorang Yahudi. Si Yahudi masuk Islam dan dia mengatakan hanya agama benar yang mampu membentuk orang seperti ini. Maka dia pun masuk Islam gara-gara itu. Tapi idzabatus syakhsiyah terjadi pada abad ini. Cairnya pribadi Islam, nggak ketahuan. Nama udah bagus, Ibrahim dipanggil Bram, kan malu dia mana nama ya. Bagus. Ya. Nama bagus. Perempuan apa misalnya? Ya, Aisyah. Kan bagus tuh Aisyah. Dipanggilnya apa? Ya, Isya. Icah. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini contoh, enggak bangga lagi dengan Islam, sehingga ya kepribadiannya pun juga tertutup. Lalu kemudian bukan hanya ini, ya sisi kerusakan dari sisi fikrah pemikiran adalah tashkik wa tashwih, yaitu ragu-ragu dan terdistorsinya keindahan Islam, ragu-ragu. Ya, sehingga dia meragukan, betul nggak sih peristiwa Isra Mi'raj? Betul nggak sih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak mukjizat? Akal jadi timbangan standarnya, bukan lagi keimanan. Ini terus di antara cara mereka menghancurkan umat Islam dan dampaknya seperti ini. Kemudian apa sarana-sarananya? Sarananya yang pertama adalah melalui dunia pendidikan. Belajar jelas ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita tahu hadis ini bahwa menuntut ilmu bisa menjadi sebab orang ke surga. Tapi ternyata di dalam dunia pendidikan pun di dalamnya ada konten-konten yang bisa membuat orang terwarnai dengan warna bukan Islam. Uzur fikri pun di sini juga ada. Apa contohnya? Seperti misalnya saya ambil contoh penemu benua Amerika. Jawaban kita adalah Christopher Columbus atau Amerigo Vespucci. Ya, sementara
ya penemuan-penemuan yang lain atau penelitian dari sejarawan yang lain, ya itu mengatakan bukan mereka, tapi seorang Muslim, yaitu Laksamana Cheng Ho. Saya pernah ngobrol dengan guru sejarah dari sebuah SMA unggulan di Pondok Labu. Dan guru ini mengatakan, betul Pak, sebenarnya sih dari bacaan saya bukan Columbus, tapi seorang Chinese Muslim. Tapi karena maunya kurikulum, ini masalah lain dah. Maunya kurikulum bukan dia, tapi si Columbus ini ya susah. Kalau si anak kita bilang yang benar jawabannya adalah ini loh, Cheng Ho, ini benar. Tapi kalau ulangan jangan jawab Cheng Ho, jawabnya Columbus. Ini ngajarin bohong namanya. Ini yang saya maksud. Jadi memang nggak ada political will dari yang punya kebijakan untuk menggantinya. Maklumlah sejarah kita kan dibikin inang sejarah tergantung siapa penguasa, gitu. Versi siapa yang menguasai. Lalu kemudian contoh lain seperti misalnya ya teori-teori yang ada dalam pelajaran anak-anak kita pun juga cukup yang banyak merusak akidah. Seperti dalam ekonomi, ya David Ricardo mengatakan kebutuhan manusia tak terbatas, sumber daya alam terbatas. Kita sebagai siswa saat itu atau mungkin gurunya yang mengajarkan tanpa menyadari kalimat ini, teori ini bertentangan dengan akidah. Coba kita ambil contoh kalimat tadi, sumber daya alam terbatas. Kita bandingkan dengan ayat Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung nikmat Allah tidak akan terhitung, tak terhingga, tak terhitung, tak terbatas. Dia bilang sumber daya alam terbatas. Nikmat Allah di antara sumber daya alam ini, Allah katakan la tuhsuha, kalian nggak akan bisa ngitung. Ya, saya pernah baca ya beberapa tulisan yang ada di berita online. Tahun 2025 sumber daya alam Indonesia sudah nggak ada lagi cadangannya. Begitu. Saya bilang apakah nih orang lupa ya bahwasanya Allah mengatakan seperti tadi kalau dia Muslim. Kalau dia bukan Muslim wajar begitu. Bahwasanya begitu banyak melimpah ruah ini. Masih banyak pulau-pulau Indonesia yang 17.000 yang tak berpenghuni. Artinya belum banyak tergali potensinya. Tapi kita berani mengatakan terbatas. Lalu kemudian dia katakan bahwa yang namanya kebutuhan manusia tak terbatas. Ini juga bertentangan dengan apa? Kenyataan. Kita terbatas kebutuhannya. Lihat kalau kita lagi lapar, saum, puasa. Kita butuh makan. Begitu kita buka puasa, baru sepertiga piring, udah begah banget perut rasanya. Berarti ambang batas kebutuhan kita sudah terpenuhi. Yang enggak terpenuhi, yang enggak terbatas bukan kebutuhan, tapi keinginan, hawa nafsu, bawaannya masih pengen terus, mau lagi. Walaupun mulut udah nggak bisa, perut udah nggak bisa, tapi keinginan masih pengen. Hawa nafsu yang nggak terbatas, bukan kebutuhan. Ya, kalau kita bicara kebutuhan, saya punya anak, punya istri, punya rumah, ada kamarnya, ada mobil, ada kendaraan. Cukup nggak bicara kebutuhan? Cukup. Punya penghasilan tetap, ya udah cukup, selesai. Tapi kalau pakai kacamata hawa nafsu, nggak ada cukup-cukupnya. Oleh karena itu, yang tak terbatas bukan kebutuhan, tapi hawa nafsu. Sekali lagi, ini ada di pelajaran anak-anak kita, dan kita pun ikut menikmatinya, bahkan ikut menyebarkannya tanpa kita sadari. Lalu kemudian sarana selanjutnya bukan hanya dalam dunia pendidikan atau pelajaran, ya, tapi juga di dalamnya juga menggunakan ya metodologi atau cara olahraga, sport. Walaupun olahraga ini riyadhah kita butuh. Nabi mengatakan innal mu'mina qawiyyan ahabbu ila Allah min mu'minin dha'if. Ya, mukmin yang kuat lebih Allah suka, lebih Allah cinta dibanding mukmin yang lemah. Maka di antara supaya kita sehat, kuat ya olahraga. Begitu. Tapi yang kita bahas di sini bukan masalah itu. Ya, namun tayangan-tayangan olahraga yang kita nikmati di televisi kita sering itu merebut waktu-waktu orang sholat. Live pas maghrib atau isya, atau live jam 2, jam 3 malam. Yang dianjurkan untuk wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah. Pada sebagian malam bangunlah untuk sholat tahajud. Enggak ada ayat yang berbunyi wa minal laili kum fanzur quratal qadam. Pada sebagian malam bangunlah dan tontonlah sepak bola. Enggak ada ayat yang begitu. Ya, seorang remaja atau pemuda ngomong ke orang tuanya, "Bu, nanti malam jam 2 malam saya bangunin ya.
Orang tuanya udah girang, alhamdulillah nih anak soleh banget. Habis ikut pengajian dia pengen tahajud ya, bukan Real Madrid sama Barcelona. Ya, jadi merebut waktu-waktu orang sholat. Baik. Lalu kemudian tadi saya katakan bahwasanya ya sehingga para atlet-atlet ini itu mewarnai pikiran dan kehidupan anak-anak kita. Lihat tembok-tembok kamar mereka ditempel poster apa Pak? Sebelasan. Iya. Atau misalnya tokoh-tokohnya atau bajunya dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang itu telah menjadi etalase ruang berpikir anak-anak kita. Ya, kalau kita tanya, tahu Usamah bin Zaid enggak? Siapa Usamah bin Zaid? Enggak tahu. Tahu Mikdad bin Amir? Enggak tahu. Ya, tahu misalnya yang kemari-kemari deh, yang generasi belakangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dia enggak tahu. Tapi kalau kita tanya ke mereka, tahu Beckenbauer tahun 70-an ya, mungkin dia enggak tahu ya. Siapa Pak? Tahun sekarang? Ya tadi Messi, Ronaldo, Fabregas, ya nama-nama hafal banget gitu. Baik, ini saya bukan ngelarang nonton bola, bukan. Ya karena memang dahulu saya masih ingat tahun 2010 Piala AFF tuh. Ya saya sedang isi taklim di daerah Kelapa Dua Wetan. Jadi taklim yang biasanya materi setengah jam, tanya jawabnya setengah jam lebih biasanya. Ditumben, nggak ada tanya jawab, nggak ada yang nanya. Saat itu ba'da maghrib, kedengaran dari samping masjid suara gol, orang nonton bola. Indonesia menang lawan Thailand tahun 2010 AFF itu. Jadi mereka seakan-akan pengen udah kayak buruan ngajinya gitu. Maka akhirnya saya buru-buru aja, saya tutup saja. Saya pun nggak mau menghilangkan sisi kemanusiaannya jamaah. Ya, kita nggak melarang itu. Yang kita larang adalah, yang kita sayangkan adalah, dan tanpa kita sadari, yaitu ketika acara-acara sepak bola seperti ini, atau juga basketball, yang jeda di antara babak itu ada cheerleaders ya, atau misalnya kalau tinju, jeda antar ronde itu ada perempuan yang begini ini dengan pakaian yang seksi itu. Ini yang saya maksud, budaya masuk ke dalamnya, bukan hanya olahraga, tapi budaya juga masuk ke dalamnya. Sehingga ada olimpiade cheerleadersnya, bukan olimpiade basketnya, bukan perlombaan basketnya. Ya, lalu kemudian yang ketiga yaitu dengan sarana ya nyanyian, al-ghina, song, lagu. Ya ini sudah jelas lah. Ya kita lihat lebih banyak hafal mana antara lagu dengan Al-Qur'an. Dan seterusnya ada sarana seks, ya seks bebas, walaupun dengan istilah yang macam-macam. Dan tentunya ini semua sudah masuk ke rumah dan kamar-kamar kita. Lalu bagaimana cara melawannya, cara defend-nya? Karena nggak cukup masalah ini kita kesal-kesal saja, atau menyayangkan saja, atau sering berkeluh kesah, iya udah kayak begitu keadaannya misalnya. Nggak cukup dengan seperti itu, harus ada upaya real. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah jelas sekali, yaitu hendaknya kita yang membentengi diri kita dan anak-anak kita dengan akidah Islam yang benar. Kita ingin tegaskan ke mereka bahwasanya hidup dunia ini hanyalah sementara. Kita ini hanyalah musafir yang numpang lewat lagi berteduh di bawah pohon. Untuk ke selanjutnya kita akan menempuh jalan yang lebih panjang dan abadi, yaitu akhirat. Jadi jangan sampai dia yang terombang-ambing oleh dunia lupa dengan yang lebih abadi dari itu, yang abadi yaitu akhirat. Yang kedua, itu hendaknya mereka juga dititipkan, ditanamkan dalam hati mereka ruhul jihadiyah. Bahwasanya seorang muslim mesti waspada dengan musuh-musuhnya dan agenda-agendanya. Makanya kita nggak boleh takut dengan istilah jihad. Kita tanamkan istilah jihad ke anak-anak kita bahwa ini memang hal yang sangat Islami, bukan teroris. Ini bahasa Islam. Ya, Nabi mengatakan man dakhala masjidan hadza, yang masuk ke masjid liyata'allama khairan aw yu'allimahu, tujuannya menuntut ilmu atau mengajarkan, kana kal mujahid fisabilillah. Itu seperti mujahid. Makanya saya sering ngomong ke anak-anak saya ketika mereka nanya, mau kemana Bi? Saya mau ngisi pengajian, saya bilang mau jihad. Saya mau ngajar, saya bilang saya mau jihad. Dan seterusnya. Jadi supaya mereka tuh nggak asing dengan istilah ini, bahwa aktivitas kita yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan keseriusan, membutuhkan tenaga dan pikiran, itu juga jihad. Karena jihad secara bahasa artinya at-taqah wal masyaqqah, kekuatan dan kepayahan. Itu secara bahasa jihad. Walaupun nanti kadang-kadang kalau tetangga nanya, bapaknya mana? Jihad, bingung nanti tetangga. Jihad di mana? Baik, tapi ini sekali lagi ya supaya mereka anak-anak kita punya sarana untuk mendefend semua hal buruk dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga, kitanya sendiri sebagai orang tua ngasih contoh. Mohon maaf, ya kadang bagaimana anak ya begitulah orang tua.
Ya, orang tua ngajarin supaya anak-anaknya, lu jangan dengerin ini lagu. Ini lagu nyanyian nggak pantas buat anak remaja. Misalnya, lagu tentang cinta-cinta picisan. Tapi saat yang bersamaan bapaknya kayak lagu begituan juga. Dengan volume yang keras yang anak dengar. Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang namanya contoh keteladanan lebih tajam pengaruhnya dibanding ucapan. Lalu kemudian yang terakhir hendaknya kita sering hidup bergaul dengan orang-orang soleh supaya ada screening, ada saringan bahwasanya ada keburukan-keburukan yang inputnya tiap hari masuk ke telinga kita, namun bisa kita saring dengan lingkungan-lingkungan seperti ini. Karena kalau kita mau rekap, kita total input keburukan dengan input kebaikan lebih banyak mana Pak yang masuk sebenarnya? Input kebaikan kayak majlis taklim kayak begini nih, sepekan sekali. Itu pun 20 sampai 30 menit. Yang kedua, Jumatan. Itu pun kalau kita kagak tidur, kan banyak yang tidur. Ya. Yang ketiga, baca buku. Itu juga kalau sempat kapan waktunya. Tapi input keburukan, mohon maaf di jalan raya kita melihat ada seorang, mohon maaf lagi, wanita pakai baju yang auratnya nampak. Input keburukan. 1 menit, enggak lama banget kelihatannya. Dia mau ngebut, mau nyalip kalah kuat. Yang perempuan lebih ngebut. Ya, dia mau nunduk nggak mungkin di jalanan nunduk, nggak mau lihat deh. Akhirnya di kantor udah nggak kelihatan nih yang di jalan raya. Di kantor ada juga yang kayak begitu bajunya. Atau kemudian kita buka email, kita buka laptop, kita buka internet. Kadang keluar gambar-gambar yang kita nggak kehendaki, nongol sendiri, iklan-iklannya begitu. Kita nggak mau, tapi itulah input keburukan, sehingga ngecap dalam pikiran kita. Kemudian di kantor jam istirahat kita ngobrol. Ketika ngobrol pun kadang gunjingin orang, ngomongin orang. Kita tadinya nggak mau, tapi kayaknya enak juga yang ngomongin orang, ikut-ikutan. Input keburukan lagi. Sampai rumah begitu lagi. Dan seterusnya input keburukan tiap hari. Input kebaikan enggak tiap hari. Maka wajar ternyata banyak orang yang sering kalahnya dibanding menangnya melawan kebatilan itu. Semoga Allah lindungi kita dari hal itu semua. Baik, inilah diantara ya target-target atau bahaya-bahaya ghazul fikri dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Barangkali ada dialog. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga mati.